Oke Bray, gimana kabarnya? Semoga semuanya masih diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Ada banyak film fiksi ilmiah tentang orang-orang yang harus pergi ke luar angkasa untuk menemukan kebenaran dan misterinya. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi Ad Astra, karya James Gray. Roy McBride adalah pria yang bekerja di Menara Antena Luar Angkasa Internasional. Saat ketika perjalanan ruang angkasa sudah umum, Roy menjadi legenda sebagai seseorang yang detak jantungnya tidak pernah lebih dari 80 beat per detik. Menjadikan dia orang tersantuy dalam menghadapi segala hal. Bahkan, ketika terjadi lonjakan listrik yang berasal dari luar angkasa dan menyebabkan menara tersebut meledak dan melempar orang yang sedang melakukan maintenance. Orang-orang yang bertanggung jawab atas eksplorasi ruang angkasa memberitahu Roy bahwa mereka telah menelusuri sumber lonjakan tersebut hingga ke perangkat antimateri yang ditempatkan di dekat Neptunus, yang kebetulan merupakan tempat terakhir yang didengar orang dari misi terkenal yang disebut 5 Project. Tujuan proyek ini adalah pergi ke wilayah terjauh tata surya kita dan melihat-lihat seluruh alam semesta, mencoba menemukan kehidupan lain di luar bumi, dan kebetulan dikapteni oleh ayah Roy, Clifford McBride. Roy diberi misi pergi ke Mars, tetapi harus menggunakan peluncuran komersial agar tidak mengalami kepanikan di media. Dianggapnya si Roy ini lagi liburan lah. Setelah sampai, di bulan kemudian Roy melanjutkan tujuan berikutnya sambil ditemani oleh Kolonel Pruitt dan tim pengawal. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke pangkalan militer di bulan di daerah sisi gelap yang bisa ditempuh oleh mobil. Dalam perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh perompak yang menyerang dengan senjata. Saat dalam pertempuran yang sengit, akhirnya semua tim pengawal gugur, kecuali Roy dan Pruitt yang beruntung bisa selamat. Setelah sampai di pangkalan militer bulan, kemudian Kolonel Pruitt tidak bisa menemani Roy ke roket berikutnya. Sambil nafasnya terengah-engah, Kolonel Pruitt memberikan data rahasia kepada Roy. Roket menuju Mars pun meluncur. Kemudian Roy membuka data rahasia tersebut, yang isinya adalah video tentang pesan rahasia bahwa yang sebenarnya terjadi, yaitu ternyata ayahnya Roy telah kehilangan kendali dan mengacaukan misi. Dan jika komunikasi Roy ketika di Mars nanti tidak berhasil, maka ayahnya Roy harus dibunuh dan menghentikan lonjakan listrik yang terjadi dari pesawat antariksa yang dipakai di 5 Project. Sampai akhirnya Roy tiba di Mars. Kemudian dia disuruh membaca teks yang sudah disiapkan untuk menyampaikan pesan langsung ke ayahnya Roy di Neptunus. Isi pesannya mengenai informasi dan upaya ayahnya Roy dalam memperbaiki situasi di sana. Tetapi mereka tidak memberitahu balasan pesan yang dikirimkan ayahnya, dan mereka berencana memulangkan Roy kembali ke bumi. Lalu Mbak Helen memberikan bukti penting mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di 5 Project. Yang ternyata, ayahnya Roy membunuh semua kru di pesawat karena para kru mencoba menyambut hasil pesawat dan berencana kembali ke bumi, yang tentu saja digagalkan oleh ayahnya Roy, yang sudah totalitas tidak akan kembali sampai menemukan kehidupan cerdas yang menjadi tujuan misi 5 Project tersebut. Ternyata, Spacecom berencana mengirimkan nuklir untuk meledakan sumber lonjakan listrik yang ada di pesawat luar angkasa 5 Project, yang tentunya ada ayahnya Roy di sana. Setelah tahu informasi tersebut, Roy berencana untuk pergi menemui ayahnya di Neptunus secara langsung.
Dengan bantuan Mbak Helen, Roy diantar mendekati lokasi peluncuran untuk menyusup ke pesawat roket yang membawa nuklir tersebut. Uniknya, di sini Roy menyusup melewati terowongan bawah tanah yang ternyata isinya penuh dengan air. Setelah berhasil menerobos ke dalam roket, kemudian kru pesawat panik dan diberi instruksi untuk membunuh Roy. Tetapi dengan tenang, Roy mencoba menyampaikan bahwa dia bukan musuh dan ingin membantu mencapai Neptunus. Setelah perkelahian terjadi, semua kru terbunuh akibat ulahnya sendiri. Kemudian Roy tancap gas sendirian, mengendalikan roket tersebut ke Neptunus dengan lama perjalanan, 79 hari. Setelah sampai di Neptunus, Roy menggunakan kapsul untuk menuju pesawat ayahnya. Sambil membawa bom nuklir, Roy masuk dan kemudian berhasil menemukan ayahnya. Roy, is that you? The last loyal few. Setelah bicara banyak mengenai 5 proyek, Roy menyetel waktu bom nuklir untuk meledakkan sumber dari kebocoran antimateri yang mengakibatkan lonjakan listrik tersebut. Saat akan kembali ke kapsul Roy, tidak disangka ayahnya ingin bunuh diri dan melemparkan diri ke ruang angkasa. Setelah itu, Roy berusaha keras untuk mencapai kapsulnya dan memanfaatkan ledakan nuklir sebagai pendorong untuk mencapai pesawat. Misi pun selesai. Kemudian Roy kembali ke bumi dengan selamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah menghadapi segala situasi dengan tenang adalah kunci keberhasilan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Like videonya kalau suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.